warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Soyah MPD selaku dosen pembahas, yang terhormat Ibu Dr. Angelina Astuti MPD selaku dosen pendidik 1, dan yang terhormat Bapak Muhyiddin MPDI selaku dosen pendidik 2. Izin memperkenalkan diri, nama Zakiatul Farhani, mahasiswa PGSD Angkatan 2018. Izinkan saya di sini untuk mengingatkan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Intensitas Mengakses Gadget dan Kedisiplinan Belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat. Bab 1. Latar belakang. Era globalisasi seperti sekarang, manusia dituntut memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bersaing. Pemerintah perlu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka menyiapkan warga negara yang dapat bersaing secara global. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui pendidikan. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik dan peserta didik akhir-akhir ini sedang memasuki masa new normal, di mana kegiatan pembelajaran sudah dilakukan secara langsung di sekolah. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas tahun akademik 2021-2022 dengan adanya batasan waktu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan akan berhubungan dengan adanya teknologi. Untuk memudahkan dalam praktek pendidikan di sekolah, perlu mengikuti perkembangan teknologi termasuk gadget. Penelitian Bank et al. 2015 menyatakan bahwa masyarakat telah dominan dalam penggunaan teknologi informasi termasuk peran gadget. Dampak negatif dan efek samping dari pemakaian teknologi digital yaitu menurunnya hasil belajar karena kedisiplinan belajarnya menurun. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis pada November 2021 di kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat melalui observasi dan wawancara serta studi dokumentasi, diperoleh beberapa informasi bahwa terdapat masalah-masalah di antaranya yaitu 1. Intensitas mengakses gadget yang berlebihan oleh peserta didik. 2. Menurunnya kedisiplinan belajar peserta didik. 3. Hasil belajar peserta didik masih rendah dalam mata pelajaran matematika. Rendahnya hasil belajar tersebut dibuktikan dengan data persentase ketuntasan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 pada penilaian tengah semester terpencil tahun pelajaran 2021-2022 dengan tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah seluruh peserta didik kelas 4 di SD Muhammadiyah Mitra Pusat berjumlah 219 peserta didik. Tabel menunjukkan bahwa terdapat 110 peserta didik yang mendapatkan nilai PTS tuntas dan 109 peserta didik yang mendapatkan nilai PTS belum tuntas dengan presentasi keseluruhan tuntas 351,82% dan belum tuntas 348,26%. Sehubungan dengan pernyataan yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis menduga bahwa ada hubungan antara intensitas mengakses gadget dan kedisiplinan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik. Namun, masih perlu pembuktian secara ilmiah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Hubungan Intensitas Mengakses Gadget dan Kedisiplinan Belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat. Identifikasi masalah. Yang pertama, mayoritas peserta didik sudah mengenal dan mengakses gadget dengan waktu dan kebutuhan yang berbeda. 2. Peserta didik masih belum bijak dalam mengakses gadget. 3. Terdapat peserta didik yang malas mengerjakan tugas. 4. Terdapat peserta didik terlambat dalam menentukan tugas. 5. Hasil belajar matematika yang diperoleh beberapa peserta didik masih belum optimal. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu intensitas mengakses gadget sebagai variabel X1, kedisiplinan belajar sebagai variabel X2, dan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat sebagai Y. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan yang signifikan antara intensitas mengakses gadget dengan kedisiplinan belajar peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat? 2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara intensitas mengakses gadget dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat? 3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat? 4. Apakah ada hubungan yang signifikan antara intensitas mengakses gadget dan kedisiplinan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara intensitas mengakses gadget dengan kedisiplinan belajar peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat. 2. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara intensitas mengakses gadget dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat. 3.
Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara kedisiplinan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Pondok Pusat. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara intensitas mengakses gadget dan kedisiplinan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Pondok Pusat. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian berguna untuk pengembangan keilmuan dan pengetahuan di bidang pendidikan pada umumnya serta menjadi referensi penelitian yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peserta didik, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi peserta didik dalam intensitas mengakses gadget dan kedisiplinan dalam belajar demi tercapainya hasil belajar peserta didik yang lebih baik. Dua, bagi pendidik, hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Faktor tersebut berasal dari intensitas mengakses gadget dan kedisiplinan belajar. Bagi sekolah, hasil penulisan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membantu meningkatkan kualitas pembelajaran yang signifikan di SD Muhammadiyah Mitra Pusat. Bagi penulis, hasil penulisan ini dapat dijadikan motivasi penulis untuk selalu belajar, menambah pengetahuan dan pengalaman. Ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan dengan jenis penulisan ekspos faktor korelasi. 2. Ruang lingkup subjek. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat. Ruang lingkup objek. Objek dalam penelitian yang dilakukan adalah intensitas mengakses gadget dan kedisiplinan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat. Yang keempat, ruang lingkup tempat. Tempat penelitian dilaksanakan di kelas 4 SD Muhammadiyah Mitra Pusat. Ruang lingkup waktu. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Kajian pustaka. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar menurut Maki 2019 halaman 11 merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. 2. Pengertian pembelajaran. Menurut Risman 2017 halaman 10 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan bermasyarakat. Yang ketiga, pengertian hasil belajar. Menurut Darmadi 2017 halaman 252, hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar. Menurut Setiawan 2017 halaman 11 menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengertian pembelajaran matematika. Menurut Susanto 2016 halaman 186, pembelajaran matematika adalah proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik serta dapat meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan baru sebagai upaya menguasai materi matematika. Pengertian intensitas mengakses gadget. Menurut Fitria 2019, intensitas mengakses gadget adalah tingkat keseringan seseorang dalam menggunakan media gadget dalam memenuhi aktivitas kesehariannya agar lebih fleksibel, efisien, dan berkualitas. Indikator mengakses gadget. Indikator intensitas mengakses gadget menggunakan dimensi dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, media komunikasi. Yang kedua, media informasi. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, sikap sosial. Yang kelima, kesehatan. Dan yang terakhir, media hiburan. Pengertian kedisiplinan belajar. Menurut Suharyo 2020, kedisiplinan belajar dapat diartikan sikap yang dilakukan oleh peserta didik dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah maupun di rumah guna untuk membina pribadi yang dan sikap yang positif sehingga dapat tercapai hasil belajar yang memuaskan. Indikator kedisiplinan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar dengan rajin dan teratur, mengatur waktu belajar di rumah, mengerjakan tugas dengan baik, mematuhi aturan sekolah. Penelitian yang relevan yang pertama dari studi amati menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan gadget terhadap hasil belajar matematika. 2. Menurut Kawasaki menunjukkan hubungan yang positif antara intensitas penggunaan gadget dengan hasil belajar siswa dengan nilai korelasi RxY sebesar 0,335. Yang ketiga, Rusmi terdapat pengaruh yang positif antara kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Yang keempat, Suharyan menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara kedisiplinan belajar dengan hasil belajar siswa. Yang kelima, Harahap menunjukkan berpengaruh positif dan relevan antara variabel X penggunaan gadget dengan variabel Y hasil belajar siswa. Paradigma penelitian. Saya sebagai berikut. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas mengakses gadget dengan kedisiplinan belajar peserta didik
kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas mengajar belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara kedisiplinan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Dan yang keempat, terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas mengajar belajar dan kedisiplinan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode penelitian ex post facto korelasi. Tempat penelitian di SD Muhammadiyah Metro Pusat. Populasi penelitian peserta didik kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat yang berjumlah 187 peserta didik. Sampel penelitian yang digunakan yaitu 34,812% dari populasi, yaitu sebanyak 69 responden peserta didik. Variabel penelitian terdapat dua variabel, yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan tulis syarat atau angka. Uji coba instrumen ada uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama uji persyaratan analisis data, ada uji normalitas dan uji linearitas serta uji IPS. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.